Pada video ketiga ini tentang komunikasi data, kita akan membahas tentang kabel-kabel jaringan. Kita akan melihat apa saja jenis-jenis kabel yang dipakai dalam sebuah jaringan. Di situ ada kabel koaksial, kabel STP, UTP, fiber optik. Nanti kita lihat satu persatu. Oke, kita lanjut. Ini secara umum kelebihan tentang kabel jaringan. Jangkauan kabel jaringan bisa lebih luas sehingga bisa mencapai daerah yang sulit dijangkau WiFi. Kita ketahui bahwa WiFi itu kalau tempat-tempat yang memiliki banyak halangan mungkin akan terjadi masalah kalau kita ingin membuat sebuah jaringan. Makanya di sini kita menggunakan kabel. Biaya untuk membangun jaringan relatif lebih murah karena harga kabel itu sendiri cukup terjangkau. Kabel jaringan lebih stabil dibandingkan wireless. Artinya kalau misalnya kita ingin memasang di sebuah gedung A dan gedung B, kalau memang membutuhkan kabel silakan kita menggunakan kabel, karena kalau terdapat beberapa halangan lebih baik kita menggunakan kabel. Tetapi kalau tidak ada halangan antar gedung itu silakan menggunakan wireless. Transmisi data tidak akan terganggu oleh cuaca, alam, dan bangunan. Jadi ini kelebihan dari kita menggunakan kabel. Terdapat 3 poin kelemahannya. Saat terjadi kerusakan, kita akan susah mencari di mana kerusakannya. Karena kalau kita menggunakan kabel, kita akan sedikit kerepotan mencari kerusakan kabel itu di posisi yang mana, karena terlalu panjangnya kabel itu misalnya. Membutuhkan banyak kabel untuk menjangkau setiap tempat. Betul. Jadi kalau kita menggunakan media kabel untuk jaringan memang otomatis menggunakan banyak kabel. Kabel cenderung tidak rapi saat pemasangan. Kalau poin ketiga mungkin tergantung dari instalasinya. Jadi dari orang yang memasangnya apakah akan dibuat rapi atau tidak. Tapi kebanyakan kita lihat kalau orang memakai kabel itu kebanyakan mereka tidak rapi dalam pemasangannya. Di sini ada beberapa jenis kabel jaringan. Kabel koaksial, kabel UTP, FTP, STP, dan fiber optik. Ini saya ambil 5 poin saja jenis-jenis kabel jaringannya. Nanti kita akan coba lihat satu persatu. Kabel koaksial bentuknya seperti gambar ini, ya. Kabel jaringan yang terdiri dari dua lapisan konduktor. Lapisan pertama berada pada bagian tengah berupa kawat tembaga padat dibungkus oleh lapisan isolator. Bagian kedua berada di atas lapisan isolator berbahan metal, ya. Jadi kabel koaksial ini terdiri dari 2 lapisan. Kita coba lihat konektor, ya. Konektor ini adalah sebuah alat yang akan kita gunakan menyambung kabel
dengan yang kita inginkan. Misalnya kita pakai sebuah alat yang namanya konektor. Jadi kabel koaksial ini tidak bisa kita langsung pasangkan ke sebuah alat jaringan sebelum kita pasangkan konektor. Jadi ini media bantunya ya. Saat ini kabel koaksial sudah sudah banyak ditinggalkan karena port BNC pada perangkat komputer dan jaringan sudah jarang ditemui. Karena kabel koaksial ini membutuhkan keahlian yang khusus, tidak mudah memasang konektor jenis kabel lainnya. Jadi secara garis besar, kabel koaksial bukan tidak ada lagi orang yang memakainya, tapi sudah jarang. Ya. Nanti kita lihat lagi kelebihan kabel koaksial. Itu jangkauan kecepatan lebih kurang 200 meter ya. Transfer datanya dan transmisi datanya 10 sampai 100 megabyte per second. Kelebihannya yang satu lagi, risiko kehilangan sinyal rendah. Masa penggunaan lebih panjang. Dalam sistem jaringan kabel koaksial menyediakan perlindungan cukup baik ya. Sebabkan medan listrik dari sinyal tersebut terdapat semacam pelindung logam metal, jadi menghindari dari petir, dari gelombang radio dan lain-lain. Ini kelebihan dari kabel koaksial. Kita lihat juga ada 4 poin kelemahannya di sini. Ya. Signal melewati dua arah dengan satu kabel kemungkinan terjadi tabrakan. Jadi suka terjadi tabrakan dalam transfer datanya. Kabel koaksial ini sangat rentan terhadap perubahan temperatur dan suhu. Memang mengakibatkan dia kadang terputus jaringannya. Pemasangan konektor tergolong susah dan jaraknya hanya 30 meter. Ya, tidak panjang. Pemakaian kabel koaksial tidak panjang, hanya sekitar 30 meter. Ada lagi yang namanya kabel UTP. Kabel UTP ini tanpa pelindung bagian dalam kabel. Ya. Jadi tidak ada pelindung di dalamnya. Kabel jenis ini paling banyak digunakan pada saat ini ya, karena memiliki fungsi yang sama tetapi harganya lebih murah dibanding kabel koaksial tadi. Intinya bahwa pada saat ini kebanyakan masyarakat menggunakan kabel UTP di dalam pemasangan jaringan. Kita lihat apa saja kelebihannya. Konektor kabel pemakaian kabel UTP ini seperti lihat di gambar itu ya. Konektor atau RJ45 ini nanti yang akan menghubungkan antar kabel dan switch, misalnya switch atau hub. Jadi ini media penghubungnya, kita pasangkan dari kabel, pasangkan ke konektor, baru bisa menghubungkan ke switch atau hub. Ini cara pemasangan kabel UTP. Itu ada dua cara ya, biasa dikenal dengan strike dan cross.
Di sini kalau kita menggunakan media strike, ya, yaitu yang konektor pertama putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Ini kalau kita menggunakan strike. Maksud strike itu digunakan untuk lebih dari 2 jaringan komputer. Ya, misalnya kita ada 5 komputer, 5-5-nya ingin kita hubungkan ke sebuah jaringan. Nah, di sini kita menggunakan cara strike untuk memasang kabel ke konektor. Ya, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Ada lagi yang namanya cross. Cross biasanya digunakan untuk 2 komputer saja. Ya, yang mana digunakan biasanya kebanyakan untuk mengetes sebuah jaringan itu berjalan atau tidak. Ya, mengetes sebuah program, misalnya program ini berjalan di jaringan atau tidak. Cara pemasangan warna kabelnya berbeda dengan strike, ya. Di sini putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Kalau ini cross, ini strike ya. Kalau cross itu kita lihat di sini putih hijau, putih coklat biru, putih biru, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Ya, jadi strike dan cross itu berbeda cara pemasangannya. Kelebihan dari kabel UTP dapat dengan mudah digunakan dalam penginstalasian. Artinya cukup mudah dipahami cara pemakaiannya. Memiliki harga yang terjangkau, lebih murah dibanding kabel yang lain. Ya, karena banyak dipakai oleh masyarakat umum, sehingga kabel UTP itu mudah ditemukan di toko-toko komputer, ya, tempat orang-orang yang menjual kabel-kabel jaringan. Kabel UTP dapat mudah dilakukan pada saat kabel dikrimping. Nah, dikrimping di sini maksudnya bahwa kabel itu bisa dengan mudah kita pasangkan konektornya tadi. Jadi kita lihat alat untuk memasangnya atau mengkrimpingnya. Memiliki kualitas kabel yang cukup baik, ya, dan transfernya 10-100 MB per detik. Nah, ini tang untuk mengkrimpingnya tadi, ya. Artinya untuk memasang antara kabel dan konektor itu kita menggunakan tang krimping. Nanti kita letakkan dalam ini. Nah, ini cara memasangnya cukup mudah. Ini konektor, ini kabelnya, tinggal kita masukkan saja. Tinggal masukkan. Terus kita menggunakan tang krimping tadi. Ini namanya mengkrimping. Ya, mengkrimping antara kabel dan konektor sehingga kabel ini bisa kita gunakan, kita letakkan ke switch atau hub yang kita inginkan sehingga jaringan itu bisa berjalan dengan baik. Ada juga yang namanya tester, ya, untuk mengecek apakah kabel itu bagus atau tidak setelah kita pasang konektor. Jadi kita bisa mengecek kabel itu, kalau dia bagus nanti akan hidup lampunya.
ya. Ini menandakan bahwa dia bagus, tidak ada kendala di kabelnya. Kalau lampunya tidak hidup, artinya ada kendala di kabel tersebut ada masalah, putus atau bagaimana. Sini ada kelemahan dari kabel UTP. Kabel UTP memiliki jarak 100 meter untuk pemasangannya. Kadang maksimal ada yang memasang 200 meter, kadang terjadi trouble yang tidak kita inginkan, ya, sehingga putus untuk transfer datanya. Kabel UTP sudah banyak tidak asli lagi, ya, sudah banyak ditirukan oleh para penjual. Kabel UTP tidak mencegah gangguan dari luar, misalnya gangguan cuaca dan lain sebagainya. Kabel jenis UTP tidak sesuai jika digunakan pada medan yang berat, ya, dan tidak sesuai jika digunakan untuk pada daerah yang punya geografis yang lebar dan luas. Maksudnya itu adalah bahwa pemakaian kabel ini sebaiknya dia berada di dalam sebuah gedung, ya, bukan di luar ataupun di halaman ataupun di mana, karena menghindari nanti geografis yang tidak kita inginkan. Memiliki sifat kabel yang sangat lentur, ya, jika disamakan dengan kabel lainnya. Jadi ini kelemahannya. Satu lagi kabel STP yang memiliki lapis aluminium foil sebagai pelindung pada bagian dalam kabel yang berfungsi untuk menghalau gangguan elektromagnetik yang mempengaruhi internet. Aluminium foil pada kabel STP membungkus setiap pasang kabel tembaga. Jadi ada 4 pelindungnya. Nanti kita coba lihat. Nah, ya, ini jenis kabel STP. Dia ada aluminium foilnya, ya, sebagai pelindung dari kabel ini. Kelebihannya, lapisan aluminium foil yang terdapat pada kabel STP membuat kabel ini lebih baik ketahanannya karena memiliki pelindung. Beda dengan kabel UTP tadi tidak memiliki pelindung di dalamnya, sehingga rentan tentang cuaca. Kabel jaringan STP ini memiliki bentuk pelindungan serta antisipasi dari kabel, ya, dari tekukan kabel. Ya, kalau kabel itu kita tekuk-tekukan, dia tidak akan bermasalah. Performa atau dari segi kemampuan kabel STP dalam mengantar satu data dinilai cukup baik. Jadi ini kelebihannya. Kita lihat kelemahannya, jarak jangkaunya sekitar 100 meter sama seperti UTP tadi. Kadang dipakai maksimal 200 meter. Kabel STP ini tidak bisa digunakan dalam jarak yang lebih jauh, ya. Nanti akan terjadi hambatan-hambatan datang sinyalnya. Material kabel STP ini cukup kaku, ya, serta tebal sehingga membuatnya menjadi kurang fleksibel. Ya. Jadi karena STP ini memiliki perlindungan lebih apabila kabel tersebut harus ditekuk. Nah, jadi kaku, sifatnya kaku, tidak seperti kabel UTP. Ada lagi kabel yang namanya fiber optik, ya, fiber optik namanya fiber, ya, fiber menggunakan bahan terbuat dari kaca. Ini kecepatan datanya itu 100 GB per detik. Wah, ini terlalu canggih, ya.
Sedangkan kabel yang lain itu 10 sampai 100 megabyte, dia 100 gigabyte. Kita lihat kelebihannya ya. Di sini ada 6 poin. Saya buat transmisi data dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ya, jadi pengiriman datanya itu sangat tinggi. Bandwidth yang besar hingga gigabyte. Ya, memiliki jangkauan yang luas. Kabel ini dibilang cukup awet dari gangguan alam yang ekstrim ya, karena dia terlindung di dalam sebuah kaca. Mampu menahan gangguan elektromagnetik dan memiliki fitur keamanan yang kuat. Jadi fiber optik ini adalah sebuah kabel yang dilindungi oleh lapisan kaca atau biasa disebut dengan sinar ya. Jadi dia tidak berupa kabel lagi, dia berupa sinar, tidak berupa tembaga maupun serat seperti kabel-kabel yang lain, sehingga dia memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Kita lihat di sini ada beberapa kelemahan juga untuk kabel fiber optik. Harganya memang terbilang cukup mahal dibanding kabel yang lain. Ya. Proses instalasinya cukup rumit karena harus memiliki sebuah keahlian yang khusus. Investasinya sangat besar. Ya. Kelemahan yang paling fatal adalah bahwa kabel ini tidak bisa dipatahkan atau dibengkokkan di dalam pemasangannya. Jadi kalau kita ingin memasang dia berbentuk L, ya, berbentuk L seperti ini, maka kabel itu tidak bisa kita bengkokkan L seperti ini karena pada ujungnya nanti dia akan putus, namanya sinar, dia akan putus, tidak bisa naik ke atas. Jadi cara pemasangannya adalah kita buat dia semacam lengkungan, tidak kita patahkan ujungnya sehingga sinar yang ada dalam kabel itu tidak terputus. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Nanti kita akan lanjutkan ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.